episode 11 keempat ini aku akan membahas tentang kehancuran Firaun tanpa kasihan. Dan jika Firaun masih hidup di zaman sekarang, hukum apa yang pantas untuk Firaun beserta pengikutnya? Dengan terus di 11 channel episode 4. Harus menyaksikan episode serba-serbi keempat ini agar tidak dipimpin oleh Firaun di masa depan yang akan mendatangkan kehancuran. Berikut kehancuran Firaun yang membuat Firaun tidak pantas untuk menguasai dunia. Sebelum Firaun memimpin banyak manusia ke neraka, bagaikan iman yang tipis seperti tip refleks yang mudah hancur, maka kota-kota mati yang dipimpin oleh Firaun bermunculan. Yang pertama, kehancuran Firaun akibat penjarahan oleh rakyatnya sendiri setelah kekuasaannya runtuh. Setelah dari gedung-gedung tinggi yang dibangun oleh Firaun serta proyek-proyek besar yang dibangun oleh Firaun ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 137. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh mahakarya Firaun sampai rata dengan tanah, serta mencabut seluruh hak geopolitik Firaun Mesir kuno. Sehingga sekarang banyak kota mati Firaun yang tidak lagi menyisakan wibawa bagi para pengikut Firaun ataupun keturunan Firaun. Kehancuran Firaun oleh azab pedih di wilayah Firaun serta kehancuran Firaun akibat hancurnya stabilitas politik di Mesir kuno. Ini mengakibatkan timbulnya bangsa-bangsa lain yang lebih kejam dan lebih sadis dibandingkan dengan Firaun menguasai wilayah Firaun tanpa kasihan. Setelah para militer Firaun lenyap di lautan. Kompleks istana megah dan juga benteng Firaun berubah menjadi kota mati. Dan tanah-tanah Firaun itu diwariskan kepada bangsa yang tertindas oleh Firaun. Akhirnya, di saat semua kekayaan Firaun digulung oleh Laut Merah, tidak ada lagi kekayaan Firaun yang tersisa di daratan. Nah, proses kemiskinan mendadak ini digambarkan di Al-Quran surat Asy-Syura ayat 57-59. Kehancuran pada abad 12 sebelum Masehi. Munculnya bangsa laut yang merupakan koalisi dari bajak laut dan prajurit misterius yang kejam di Laut Mediterania. Dan bangsa laut ini yang kejam beserta prajurit misterius melakukan invasi masif di wilayah daratan dan juga laut Sungai Nil. Serangan dari bangsa laut ini berhasil menguras seluruh total keuangan Mesir dan juga menghancurkan seluruh jaringan perdagangan dari Mesir dan menghancurkan serta memulai periode kemunduran permanen Mesir. Kehancuran bagi Firaun beserta keturunannya dan juga pengikutnya ini berangsur hancur akibat adanya krisis air yang ada di Sungai Nil yang berubah menjadi darah, serta hama, katak, kutu, lalat, dan juga belalang di wilayah Firaun, serta banyak sekali bencana ekstrem dan kemarau panjang. Kekuasaan Firaun akhirnya lenyap seutuhnya dari muka bumi akibat adanya bangsa Kekaisaran Romawi yang berkuasa setelah mengalahkan Ratu Cleopatra pada 30 sebelum Masehi.
Akhirnya, rakyat Firaun merusak makam Raja Firaun sehingga hancur dan sejarah. Akibat adanya krisis pangan dan juga inflasi yang parah, maka banyak sekali rakyat Firaun yang berpikir tidak takut lagi terhadap Firaun karena wibawa Firaun beserta pengikutnya telah hancur total di mata dunia, dan juga tidak ada lagi rasa takut untuk menghadapi Firaun yang menganggap dirinya ini sebagai Tuhan. Tuhan kok krisis pangan dan juga inflasi parah. Rakyat dalam jumlah banyak kemudian melakukan pembobolan dalam domestik dan juga membobol kompleks istana, serta menjarah emas serta perhiasan dari para Firaun di lembah para raja. Itu kutukan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap wilayah geografis beserta sosial. Jika ada satu titik geografis yang menjadi saksi, wilayah geografis ini adalah dasar Laut Merah, di mana para Firaun beserta militer Firaun ditenggelamkan sampai tidak ada satupun yang tersisa. Azab bertahap 9 mukjizat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melemahkan stabilitas ekonomi beserta pangan terlebih dahulu melalui serangkaian bencana besar yang dilimpahkan ke wilayah Firaun. Nah, setelah banjir bandang, kemarau besar, kemarau panjang, dan juga beberapa hama yang mengganggu seperti belalang, kata kutu, dan juga banyak sekali hama, serta krisis air, Sungai Nil menjadi darah. Puncak kehancuran dari Firaun tercantum di surat Al-Qasas ayat 40, di mana Firaun beserta bala tentaranya hancur, tenggelam, tak bersisa di lautan. Tiga, banyak sekali penyakit menular dan juga wabah akibat adanya perkawinan saudara. Otoritas Firaun melemah akibat adanya perebutan tahta antar keluarga, serta beberapa korupsi pendeta agung di kerajaan, dan juga perkawinan saudara. Itu terdapat beberapa tradisi Firaun yang mengharuskan perkawinan sejarah untuk menjaga kemurnian darah dewa. Justru perkawinan saudara ini menimbulkan cacat genetik dan juga penyakit menular yang akut bawaan dari lahir yang akan menghancurkan kerajaan Firaun itu sendiri. Banyak Firaun seperti Tutankhamun yang mati dalam usia muda karena kondisinya lemah akibat perkawinan saudara dan penyakit bawaan dari lahir ini, beserta menyebabkan instabilitas kepemimpinan. Itu artinya fisik Firaun tidaklah kuat serta lemah dibandingkan dengan orang yang biasa. Firaun adalah budak setan yang menggiring banyak manusia ke neraka. Untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan Firaun di depan rakyat Mesir yang mengaku sebagai Tuhan, maka Firaun melegalkan dan membayar ribuan penyihir dari istana. Praktik sihir di Mesir ini melibatkan beberapa mantra sihir dan juga penyihir istana
Dan juga ada ritual pemanggilan jin atau setan serta perjanjian jin atau setan yang menjadikan Firaun ini sebagai budak setan. Serta Firaun juga melakukan ini untuk menandingi mukjizat Nabi Musa alaihissalam dan menakut-nakuti semua rakyatnya agar tunduk kepada Firaun hanya karena ilusi mata yang disebabkan oleh fantasi Firaun. Karena puas sepenuhnya tunduk kepada setan, maka Firaun ini mengambil alih tugas setan di muka bumi, yaitu penyeru kemaksiatan, bekerja sama dengan setan. Firaun diubah fungsinya menjadi mesin pembantai oleh setan karena mengeluarkan dekret hukum nasional yang melegalkan untuk pembunuhan setiap bayi-bayi laki-laki dari kaum Bani Israel, serta juga bekerja sama dengan setan, dan tindakan ini meniru setan yang gemar menumpahkan darah yang tak berdosa. Saking cintanya terhadap bisikan setan, Firaun sangatlah membenci terhadap ajaran tauhid, dan Firaun tega melakukan atau melegalkan penyiksaan terhadap keluarga terdekatnya ataupun bagi rakyatnya yang tidak tunduk terhadap Firaun. Firaun menyiksa mereka dengan merebus hidup-hidup, memasukkan korban ke minyak mendidih, menyembelih anak laki-laki, mutilasi silang, dihantam batu raksasa, serta kerja paksa tanpa istirahat, penyaliban di pohon kurma, kematian yang tersiksa secara lambat. Dan di dalam Al-Quran mencatat dan tercatat tentang Firaun bahwa di hari kiamat nanti Firaun beserta pengikutnya dibawa bersama-sama dan dipimpin oleh Firaun ke dalam neraka beserta Firaun. Secara hukum modern internasional, kedudukan Firaun sebagai kepala negara tidak membuatnya kebal hukum atau tidak mempunyai hak imunitas terhadap kejahatan yang dilakukan, berupa genosida ataupun kejahatan kemanusiaan dalam skala besar dan dalam waktu yang panjang. Jika Firaun diadili dalam hukuman modern internasional pada saat ini dan zaman ini, maka dipastikan Firaun mendapatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal ini tindakan-tindakan masa lalu dari Firaun telah memenuhi berbagai unsur pelanggaran berat yang terdapat pada hukum internasional pidana Statuta Roma ICC. Di dalam Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa Firaun masuk neraka dan dipastikan masuk neraka akibat adanya kesombongan dan juga kekafiran mereka sendiri. Sampai di penghujung episode Serba Serbi 4. Terima kasih telah menyaksikan episode Serba Serbi 4 dari awal sampai akhir tanpa skip. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share account Serba Serbi channel @serba bisa serba lebih, dan juga follow akun TikTok @serba bisa serba lebih. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik tanpa adanya siksa peninjauan Firaun atau azab wilayah Firaun di masa sekarang ataupun masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.